Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dinar Nur Ahadiat. Saya dari Universitas Negeri Makassar. Saya dari Fakultas Teknik dan Program Studi Teknik Informatika dan Komputer. Di sini saya akan video ini dibuat untuk melaksanakan tugas salah satu mata kuliah yang ada di program studi saya, yaitu mata kuliah Sistem Terdistribusi. Di sini ada beberapa soal yang akan dijelaskan, yaitu yang pertama yaitu adalah resource sharing adalah motivasi utama dalam pengembangan sistem terdistribusi. Jelaskan bagaimana World Wide Web dapat menjadi contoh dari resource sharing dengan teknologi client server. Soal yang kedua yaitu adalah jelaskan preferensi yang digunakan, salah satunya yaitu COU 01. Yang ketiga yaitu jelaskan protokol yang mendukung World Wide Web. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu seperti apa sistem terdistribusi itu. Sistem terdistribusi adalah sebuah sistem yang komponennya berada pada jaringan komputer. Komponen tersebut saling berkomunikasi dan melakukan koordinasi hanya dengan pengiriman pesan saja. Selanjutnya yaitu dengan kata lain, sistem ini melibatkan lebih dari satu komputer dalam suatu infrastruktur jaringan, baik lokal, internet maupun wireless. Sebuah sistem terdistribusi tidak hanya melakukan komunikasi antar satu proses pada satu komputer dengan proses pada satu komputer yang lainnya, namun juga perlu mempertimbangkan ketersediaan infrastruktur jaringan yang memadai dan juga dukungan standarisasi sistem yang terbuka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh dari sistem terdistribusi itu sendiri. Yang pertama yaitu adalah intranet, jaringan, yaitu jaringan yang tidak aku baca ini. Administrasi. Iya, coba ini tematikan kini. Kita kok ada misalnya yang tarik misalnya di sampingnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh dari sistem terdistribusi itu sendiri. Yang pertama yaitu intranet. Intranet yaitu jaringan yang teradministrasi secara lokal dan dapat terhubung ke internet melalui firewall. Juga adanya layanan internal dan eksternal di dalamnya. Yang kedua yaitu adalah internet. Internet yaitu jaringan global yang menghubungkan komputer satu sama lainnya dan dapat berkomunikasi dengan media IT sebagai protokol. Selanjutnya yang ketiga yaitu World Wide Web. World Wide Web yaitu adalah arsitektur client server terbuka yang diterapkan di atas infrastruktur internet dan juga share resource melalui URL. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu mobile dan sistem komputasi, yaitu sistem telepon seluler, yaitu GSM, resource share, yaitu frekuensi radio, waktu transmisi dalam satu frekuensi bergerak, komputer laptop, kemudian seperti PDA dan lain-lain. Selanjutnya yang kelima yaitu sistem terdistribusi multimedia, biasanya digunakan pada infrastruktur internet. Contohnya yaitu teleteaching tools. Kemudian yang keenam yaitu sistem telepon seperti ISDN. Kemudian yang ketujuh yaitu manajemen jaringan seperti administrasi. Kedelapan yaitu adalah network file system NFS, seperti arsitektur untuk mengakses sistem file melalui jaringan. Selanjutnya yaitu adalah karakteristik sistem terdistribusi. Saya akan menjelaskan sedikit. Karakteristik sistem terdistribusi itu ada tiga, yaitu concurrency of component, standarisasi sistem yang terbuka. Baik, kita akan masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu bagaimana World Wide Web dapat menjadi contoh dari resource sharing dengan teknologi client server. Baik, World Wide Web
dengan teknologi client server, World Wide Web itu sendiri merupakan jaringan sumber informasi berbasis komputer yang mengkombinasikan teks dengan multimedia. Informasi pada World Wide Web itu dapat diakses dengan atau ditemukan di internet. Jaringan komputer global World Wide Web biasanya cukup dirujuk dengan kata the web. Selanjutnya, sebagaimana semua bentuk komunikasi antar komputer, web membagi perilaku komunikasinya ke dalam dua tipe software. Yang pertama yaitu tipe software client, yang kedua yaitu server. Untuk membuat informasi tersedia, sebuah komputer menjalankan aplikasi server, sementara untuk menampilkan informasi server, sebuah komputer harus mengoperasikan aplikasi klien. Contoh aplikasi server terkenal adalah Apache. Sementara aplikasi klien bisa bervariasi, namun bentuknya biasanya berupa web browser. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara kerja client server itu sendiri. Cara kerja aplikasi klien ini ialah dengan menghubungi server untuk informasi yang dibutuhkannya. Kemudian, server merespon dengan mengirimkan kopian atau duplikat informasi yang diminta aplikasi klien ini. Untuk memastikan kalau pertukaran antara server dengan klien untuk memastikan antar pertukaran server dengan klien ini berjalan dengan sempurna tanpa menghasilkan kode yang error, mereka harus mentaati protokol komunikasi. Sekumpulan aturan dalam bahasa kode binar. Sebagaimana sebuah bahasa protokol menspesifikasi baik bentuknya, tata krama dalam hal tersebut maupun makna pesan yang dikomunikasikannya. Baik, selanjutnya materi yang kedua yaitu penjelasan salah satu referensi yang digunakan yaitu COU01. Referensi COU01 ini referensi COU01 change adalah sebuah penyimpanan dari koleksi data yang digunakan sebelumnya yang letaknya dekat dengan si peminta daripada penyedia yang data aslinya ini, yaitu COU01. Hal ini dapat diartikan bahwa data aslinya lebih mahal dibandingkan dengan change-nya itu sendiri. Diambil misalnya karena waktu aksesnya yang lama atau untuk dikomputasikan ulang dibandingkan dengan biaya ketika kita membaca change-nya itu. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu yang ketiga atau yang terakhir, yaitu protokol yang mendukung World Wide Web. Pertama saya akan menjelaskan begini. Protokol adalah yang menentukan komponen protokol dan prosedur yang menyediakan layanan komunikasi multimedia, yaitu komunikasi audio, video, dan data real time. Untuk melalui jaringan berbasis paket, jaringan tersebut antara lain yaitu Internet Protocol atau IP, Local Area Network atau LAN, Enterprise Network, Metropolitan Area Network, dan yang terakhir yaitu Wide Area Network. Baik, untuk protokol yang ada dalam World Wide Web itu sendiri, yang pertama yaitu TCP/IP. TCP ini singkatan dari Transmission Control Protocol. IP yaitu singkatan dari Internet Protocol. Baik, sedangkan TCP/IP ini adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari suatu komputer ke komputer yang lainnya. Di dalam jaringan internet ini, protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software di sistem operasi. Istilah yang diberikan pada perangkat lunak ini adalah TCP/IP stack. Baik, yang protokol yang mendukung World Wide Web yang kedua yaitu ini dulu. Ini katanya.
baru 6 lewat 6 menit lebih. Deh, baru mau terakhir. Bisa jadi perlambat ya. Iya kan? Bisa. Jadi kayak lambat. Bisa jika hanya bisa bisa gitu. gitu. Hilang di satu slide-nya. Aku cari lagi. Aku dulu, Pak. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu protokol yang mendukung World Wide Web yang kedua, yaitu protokol multimedia. Pada sistem multimedia terdistribusi dibutuhkan protokol jaringan yang mengaturnya. Yang ketiga yaitu mikrotik protokol. Yang keempat OSI layer protokol. Ini layer OSI itu ada 7, yaitu yang pertama application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Yang kelima yaitu hypertext transfer protocol atau biasa disebut dengan HTTP. Hypertext transfer protocol ini adalah sebuah protokol jaringan lapisan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hipermedia. Itu adalah protokol yang mendukung World Wide Web, yaitu ada 5. Itu adalah penjelasan yang terakhir, maka demikianlah penjelasan singkat dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.